Bayangin, kamu lagi ngelap jendela di lantai 40 gedung pencakar langit santai-santai sambil dengerin lagu. Tiba-tiba kamu lihat orang-orang disandera di dalam. Inilah yang dialami Joey, mantan tentara yang sekarang jadi tukang bersih-bersih kaca. Tapi jangan salah, di balik ember sabunnya, dia punya skill militer yang siap meledak kapan aja. Film Cleaner 2025 bawa kamu ke dalam aksi brutal, penuh ketegangan dan momen-momen bikin jantung nyangkut di leher. Saat kelompok ekoteroris mengambil alih gedung dan adiknya yang autis ikut jadi sandera, Joey harus berubah dari pembersih kaca jadi pahlawan udara. Ini bukan cuma soal bersihin jendela, tapi bersihin dosa masa lalu dan ngelawan kejahatan dari luar dan dalam gedung. Dan selamat datang di Bumpers Gaschen. Di awal film, penonton diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Joy yang tampak lincah memanjat berbagai perabot di dalam rumahnya. Meskipun usianya masih sangat muda, Joy menunjukkan kemampuan memanjat yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia menaiki bagian jendela rumah dan duduk santai di sana. Momen ini cukup menegangkan karena ternyata jendela tersebut berada di lantai paling atas gedung. 20 tahun kemudian, kita melihat Joy yang baru saja terbangun dari tiduran dan langsung terburu-buru untuk bersiap-siap kerja. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba Joy menerima panggilan dari adiknya. Dalam telepon itu, sang adik meminta bantuan memohon agar Joy menjemputnya di kantor kedutaan karena dia nggak punya uang untuk pulang. Walaupun sudah terlambat, Joy nggak ragu untuk menyempatkan waktu dan langsung menuju ke tempat adiknya. Setibanya di kantor kedutaan, Joy akhirnya bertemu dengan adiknya, Michael. Ternyata, Michael baru kembali setelah 15 tahun tinggal di Afrika dan ini adalah pertama kalinya ia pulang ke London. Karena waktu sudah semakin siang, Joy mengajak Michael untuk ikut bersamanya ke kantor. Namun, nasib buruk datang ketika motor Joy tiba-tiba mogok. Tanpa pilihan lain, mereka pun akhirnya berlari dan naik bus bersama menuju tujuan. One who's for stealing your Joanna! Well, Piers Morgan wouldn't have got on the wrong bus. Sekitar 30 menit kemudian, Joy tiba di kantornya. Ia meminta Michael untuk menunggu di lobi sementara dirinya menyelesaikan pekerjaan lebih dulu. Ternyata, Joy bekerja di sebuah gedung pencakar langit sebagai petugas pembersih kaca. Meski terdengar sederhana, pekerjaan ini punya risiko tinggi. Bukan semua orang sanggup melakukannya karena keselamatan nyawa jadi taruhannya. Di dalam lift, Joy bertemu dengan salah satu rekannya yang sedang hamil besar. Ia pun sempat bertanya kenapa rekannya belum mengambil cuti. Dengan tenang, sang rekan menjawab bahwa atasannya baru mengizinkan cuti dimulai minggu depan. Setelah itu, Joy masuk ke ruang peralatan, mempersiapkan semua perlengkapannya dan langsung mulai bekerja. Meskipun pekerjaannya mengharuskannya bergelantungan di luar gedung pencakar langit, Joy terlihat sangat tenang dan profesional. Tak tampak sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sementara itu, kita kembali ke Michael yang masih menunggu di lobi. Karena mulai bosan, ia akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk melihat-lihat. Di sisi lain, adegan bergeser kedua bersaudara pemilik gedung pencakar langit tersebut. Saat ini, mereka sedang diwawancarai oleh media karena beberapa jam lagi akan digelar sebuah acara besar di gedung itu. Acara syukuran atas pencapaian dan kesuksesan mereka selama ini. Beberapa jam pun berlalu, hari mulai gelap dan Joy masih belum menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah kesibukannya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Michael yang entah bagaimana sudah berada di lantai atas. Joy langsung meminta adiknya untuk segera kembali ke bawah, sebab selain karyawan atau tamu undangan tidak ada yang diizinkan berada di area tersebut. Namun Michael menolak, ia mengaku sudah bosan menunggu terlalu lama di lobi. Situasi pun memanas. Joy memarahi Michael dengan nada tegas karena kalau sampai ketahuan oleh petugas, posisinya sebagai karyawan bisa terancam. Akhirnya, dengan wajah kesal, Michael memilih untuk menuruti permintaan Joy dan pergi meninggalkan area atas. Where are you going? Come back! Away from you!
Di waktu yang sama, Joy mendapat panggilan dari petugas operator yang memintanya untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Karena acara akan segera dimulai, operator pun menawarkan bantuan dengan mengirimkan gondola tambahan agar proses pembersihan bisa dipercepat. Sementara itu, adegan berpindah ke dalam gedung tempat acara syukuran akan segera dimulai. Para tamu undangan mulai berdatangan termasuk seluruh anggota keluarga dari 2 bersaudara pemilik gedung tersebut. Si kakak yang bernama Alex tampak sudah rapi mengenakan jas terbaiknya, sedangkan sang adik Gary justru terlihat akan menyempatkan diri untuk bersenang-senang terlebih dahulu bersama seorang wanita penghibur. Di saat yang bersamaan, sekelompok orang bertopeng tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam gedung. Ternyata mereka sudah bekerja sama dengan petugas keamanan di pintu bawah, sehingga mereka bisa masuk tanpa hambatan sedikit pun. Tak lama setelah itu, Joy menghubungi operator untuk meminta agar gondolanya segera diturunkan karena pekerjaannya sudah selesai. Di sisi lain, ia mulai merasa cemas dengan Michael, takut adiknya melakukan hal yang bisa menimbulkan masalah di dalam gedung. Namun, saat operator bersiap untuk menurunkan gondola, situasi tiba-tiba berubah mencekam. 2 orang bertopeng muncul dan menyerang ruang operator, membantai semua orang yang ada di sana. Setelah itu, mereka langsung mengambil alih sistem, memutus akses CCTV, listrik, dan seluruh kendali digital di gedung. Sementara itu, Joy terjebak di gondola yang masih tergantung di luar gedung. Ia mencoba beberapa kali menghubungi operator tapi tak ada jawaban. Tanpa ia ketahui, sang operator sudah menjadi korban dalam serangan tersebut. Di ruangan utama, Alex, salah satu pemilik gedung, baru saja akan naik ke panggung untuk menyampaikan pidato pembukaan acara. Namun tiba-tiba, kelompok bertopeng menerobos masuk dan melemparkan gas ke dalam ruangan. Dalam hitungan detik, seluruh tamu menjadi sesak napas dan panik. Kelompok tersebut kemudian memberikan alat bantu pernapasan kepada Alex dan beberapa tamu penting lainnya sebelum mengikat mereka dan menempatkan mereka di atas panggung hiburan. Tak lama kemudian muncul pemimpin kelompok itu, seorang pria bernama Marcus. Dengan tenang namun tegas, Marcus meminta agar Alex dan para tamu tetap tenang. Ia meyakinkan mereka bahwa tak akan ada yang disakiti asalkan Alex mau mengikuti semua instruksinya. Namun saat menyapu pandangan ke seluruh ruangan, Marcus menyadari bahwa Gary, adik kandung Alex, tidak ada di tempat. Ia pun langsung menanyakan keberadaannya. Tak ingin membuat situasi semakin memburuk, Alex akhirnya mengakui bahwa Gary sedang berada di kamar nomor 572. Sementara itu, Joy yang masih terjebak di gondola mulai curiga. Ia merasa ada yang tidak beres. Operator tidak bisa dihubungi dan gondolanya juga tidak kunjung diturunkan. Merasa harus bertindak, Joy pun mulai berusaha mencari jalan naik kembali ke atas. Di sisi lain, diperlihatkan tangan kanan Marcus yang kini sedang menuju kamar 572. Gary ternyata juga sempat terkena efek dari gas yang disebar sebelumnya. Ia dan wanita yang bersamanya kini dalam keadaan tak sadarkan diri. Tanpa membuang waktu, anak buah Marcus memberikan alat bantu pernapasan kepada Gary lalu memaksanya untuk ikut bersama mereka. Ternyata, aksi tangan kanan Marcus tadi diam-diam disaksikan langsung oleh Joy dari balik jendela luar gedung. Dari situ, Joy mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres terjadi di dalam. Kemungkinan besar sebuah perampokan tengah berlangsung. Joy sempat berteriak meminta bantuan kepada orang-orang di bawah, namun usahanya sia-sia. Jarak yang terlalu jauh dan suara dari ketinggian membuat teriakannya tak terdengar oleh siapapun. Sementara itu, adegan berpindah ke Michael, adik Joy yang kini terjebak di salah satu ruangan. Ia berusaha tetap tenang karena gas yang tersebar di luar ruangan masih cukup kuat untuk membuatnya pingsan jika nekat keluar.
Kembali ke tangan kanan Markus yang kini telah membawa Gary untuk bergabung bersama para sandera lainnya. Di sana, Markus memberikan perintah kepada anak buahnya yang bernama Noah untuk mulai menekan Alex dan Gary agar menyerahkan semua harta kekayaan mereka. Ternyata, motif utama kelompok ini adalah merampok aset-aset digital milik Alex dan Gary yang semuanya disimpan dalam bentuk Bitcoin. Dan yang lebih mengejutkan, Bitcoin tersebut hanya bisa diakses melalui sebuah flash disk khusus. Mereka pun mulai menginterogasi dengan keras, menuntut agar Alex atau Gary memberitahu lokasi flash disk itu. Namun, meskipun sudah beberapa kali mendapat kekerasan fisik, Alex tetap enggan membuka mulut. Selama semua kejadian itu berlangsung, Joy terus menyaksikan semuanya dari luar jendela. Kini, ia semakin yakin bahwa situasi di dalam gedung benar-benar gawat. Dengan cepat, Joy memutuskan kembali ke gondola. Ia berencana mencari cara untuk meminta bantuan dari luar sebelum semuanya terlambat. Kembali ke dalam gedung, Markus terlihat tengah meluapkan amarahnya kepada Noah. Ia sangat kecewa karena Noah telah membunuh Alex, padahal sejak awal mereka sepakat untuk melakukan perampokan ini tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun. Aksi mereka seharusnya berjalan elegan tanpa kekerasan yang tidak perlu. Noah pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan lagi bertindak di luar rencana. Sementara itu, di luar gedung, Joy yang masih berada di gondola tanpa sengaja menemukan sebotol bensin di antara peralatannya. Tanpa pikir panjang, Joy menyiramkan bensin itu ke permukaan kaca, lalu menyalakan api dan membentuk tulisan besar SOS. Api itu terlihat jelas dari bawah, membuat warga yang melihat langsung menyadari bahwa seseorang di atas gedung sedang dalam bahaya. Tak butuh waktu lama, mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bantuan pun dipastikan akan segera datang. Namun, di ruang operator, salah satu anak buah Markus yang memantau melalui kamera memperhatikan gerak-gerik Joy dari luar jendela. Ia langsung melaporkan kepada Markus bahwa ada tukang pembersih kaca yang berhasil mengirim sinyal bahaya keluar. Mendengar laporan itu, Markus segera memerintahkan Noah untuk mengamankan Joy sebelum situasinya semakin rumit. Di waktu yang sama, Gary yang sedari tadi dijadikan sandera justru memanfaatkan kekacauan tersebut untuk kabur ke kamar tempat ia sebelumnya berada. Melihat hal itu, Markus bersama satu anak buah perempuannya segera mengejar Gary tanpa membuang waktu. Kembali ke Noah yang akhirnya berhasil menemukan posisi Joy yang masih terjebak di gondola. Tanpa membuang banyak tenaga, Noah langsung menghubungi rekannya di ruang operator, memerintahkan agar gondola segera digerakkan agar Joy tidak bisa berbuat ulah lagi. Namun, Joy tidak tinggal diam. Dengan cepat dan cerdik, ia menyelipkan obeng ke sistem penggerak gondola, membuat alat tersebut macet dan tidak bisa digerakkan. Untuk sementara, posisinya aman. Sementara itu, Gary yang berhasil sampai di kamarnya bergegas mencoba menghubungi polisi. Tapi belum sempat sambungan tersambung, Markus bersama satu anak buah perempuannya lebih dulu masuk dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Dengan nada tenang namun tegas, Markus memberikan peringatan keras pada Gary. Ia hanya ingin satu hal, lokasi flash disk yang menyimpan seluruh aset Bitcoin milik Gary. Markus menjanjikan tidak akan menyakiti siapapun jika Gary bekerja sama. Namun, sebelum Gary bisa memberi jawaban, Noah tiba-tiba muncul dan langsung mengarahkan senjata ke mereka. Markus, yang masih memegang prinsip untuk tidak mengorbankan nyawa, meminta Noah menurunkan senjatanya. Tapi di luar dugaan, Noah justru menembak Markus hingga tewas di tempat. Dengan tenang, Noah berkata bahwa sejak lama ia tidak pernah menghormati Markus dan kini dialah yang akan mengambil alih kepemimpinan kelompok. Di bawah komandonya, semua aturan bisa diubah sesuka hati. Setelah itu, Noah menembak kaki Gary sebagai bentuk intimidasi, lalu menyeretnya kembali ke ruang utama tempat para sandera dikumpulkan untuk diinterogasi ulang. Tak lama berselang, aparat kepolisian akhirnya tiba di lokasi setelah menerima sinyal SOS dari Joy. Petugas mencoba menyelamatkan Joy yang masih di gondola, namun nahas. Joy terpeleset dan nyaris terjatuh dari ketinggian. Dalam kondisi kritis tersebut, Joy tetap tenang. Ia berhasil menghubungi salah satu kepala detektif yang ternyata adalah kenalan lamanya.
Kepada sang detektif, Joy menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu diselamatkan terlebih dahulu. Yang lebih penting saat ini adalah para sandera di dalam gedung. Mereka berada dalam ancaman nyata dari kelompok perampok bersenjata. Joy pun meyakinkan sang detektif bahwa ia masih sanggup naik ke lantai atas sendiri dan akan terus berusaha membantu dari dalam. Kini waktu terus berjalan dan aksi penyelamatan harus segera dilakukan. Adegan kembali berpindah ke dalam ruangan tempat para sandera dikumpulkan. Di sini terlihat situasi makin mencekam. Seluruh sandera kini telah dipasangi rompi bom oleh Noah. Bom-bom itu telah terhubung langsung ke jam tangan pintar yang ia kenakan. Artinya, jika detak jantung Noah berhenti, maka semua rompi bom akan aktif dan meledak dalam hitungan detik. Tindakan ini tentu dilakukan Noah karena ia sadar gedung tempat mereka berada sudah dikepung aparat kepolisian. Ia tak ingin kehilangan kendali. Tak lama kemudian Noah menghubungi kepala tim detektif. Dalam percakapan mereka, Noah memperingatkan agar polisi tidak mencoba masuk atau mengganggu rencananya. Detektif dengan tegas membalas bahwa tugasnya adalah menangkap penjahat seperti Noah, apapun risikonya. Barulah di sini Noah menjelaskan situasi sebenarnya. Semua sandera telah dipasangi bom yang hanya bisa dikendalikan lewat jam tangannya. Bahkan, ia mengaku sudah menanam bom tambahan di lantai dasar gedung. Jadi, jika ada satu saja tim polisi masuk tanpa seizin dirinya, maka kehancuran total akan terjadi. Meski awalnya tidak langsung percaya, sang detektif tetap memerintahkan satu tim untuk menyusup masuk. Tapi keputusan itu berakibat fatal. Beberapa detik kemudian terdengar ledakan besar di lantai bawah. Banyak anggota tim gugur. Kini, sang detektif tak punya pilihan. Ia sadar bahwa Noah benar-benar serius dan tidak bisa dianggap enteng. Beberapa saat kemudian, Joy berhasil menghubungi sang detektif lewat saluran komunikasi rahasia. Joy bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan mengapa tadi ada ledakan. Dengan suara berat, sang detektif menjelaskan situasinya tentang bom yang terhubung dengan jam tangan Noah dan bagaimana gedung ini bisa hancur jika ia terbunuh. Mendengar hal itu, Joy justru tetap tenang. Ia meminta detektif untuk menahan diri dan memberi waktu. Karena sekarang giliran Joy yang akan bergerak. Barulah di sini terungkap identitas asli Joy. Ia bukan sekadar tukang pembersih kaca. Joy dulunya adalah anggota pasukan khusus Inggris, seorang mantan elit SAS yang memiliki kemampuan tempur di atas rata-rata. Namun, ia memilih mundur dari dunia militer dan hidup sederhana karena lebih menikmati pekerjaan sipilnya sekarang. Di saat yang sama, Noah masih terus menginterogasi Gary, memaksanya mengungkap di mana flash disk berisi saldo Bitcoin mereka disimpan. Tapi Gary tetap diam. Meski diancam dipukul dan diintimidasi, ia tidak mau menyerah. Sementara itu, waktu terus berjalan dan Joy bersiap kembali menjadi dirinya yang dulu. Tak lama kemudian, terlihat Joy yang sedang berusaha memecahkan kaca jendela dari luar gedung demi bisa masuk ke dalam. Tapi kaca itu bukan kaca biasa. Ini kaca keamanan gedung pencakar langit yang sangat tebal dan nyaris anti peluru. Joy yang sudah kelelahan terus mencoba memecahkannya dengan alat seadanya, tapi nyaris tanpa hasil. Napasnya mulai terengah, tenaganya terkuras, dan ia pun hampir menyerah. Namun, tepat saat harapan itu nyaris padam, sebuah hantaman keras dari dalam memecahkan kaca tepat di hadapannya. Kaca itu pecah dan terbuka, lalu dari baliknya muncul sosok yang tak asing bagi Joy. Itu adalah Michael, adiknya sendiri. Selamat hidup dan dalam kondisi sadar, Joy yang sempat dilanda cemas langsung memeluk Michael dengan lega. Momen singkat penuh emosi pun terjadi di tengah kekacauan. Tanpa banyak bicara, mereka segera sadar waktu tidak berpihak pada mereka. Maka Joy dan Michael langsung bergerak menuju ruangan operasional. Di sana, mereka berencana mengambil alih kendali sistem gedung. Satu-satunya cara untuk menghentikan Noah dan menyelamatkan semua sandera sebelum semuanya terlambat. Dalam perjalanan menuju ruang operasional, Joy dan Michael justru harus berhadapan dengan rintangan baru. 3 anak buah Noah tiba-tiba muncul dan melihat keberadaan mereka. Tak ada waktu untuk sembunyi, terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan di lorong-lorong sempit gedung. Dengan taktik cepat, Joy memutuskan untuk memancing ketiga musuh itu ke dalam sebuah gudang. Begitu mereka masuk, Joy langsung beraksi. Dengan keahlian tempurnya, ia berhasil menghabisi 2 dari mereka secara brutal dan efisien. Namun 1 orang tersisa berhasil menodongkan senjata tepat ke arah Joy. Seketika situasi berbalik, Michael tak bisa berbuat banyak dan Joy hanya bisa berdiri pasrah.
Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi dari arah belakang gudang. Entah dari sumber apa, tapi cukup kuat untuk membuat seluruh ruangan terguncang. Akibat ledakan itu, Joy berhasil selamat, sedangkan lawannya terlempar keluar jendela, jatuh dari lantai atas. Tanpa membuang waktu, Joy dan Michael langsung bergerak menuju ruang operasional. Di sana, mereka menghadapi dua penjaga terakhir. Dalam tempo singkat, keduanya dilumpuhkan. Begitu masuk ke ruangan, Joy langsung mengambil alih sistem. Ia menguasai seluruh monitor CCTV, memutus kendali akses Noah, dan berhasil menonaktifkan sistem keamanan digital yang telah dibajak. Tak hanya itu, Joy juga menemukan flash disk yang selama ini dicari. Rupanya, benda itu disimpan aman di dalam laci ruang kontrol. Dengan senjata pamungkas itu di tangannya, Joy segera menghubungi Noah. "Aku punya apa yang kau cari," ucap Joy dengan nada dingin. "Flash disknya ada padaku. Kalau kau ingin mendapatkannya, tukar dengan semua sandera. Temui aku di ruang penyimpanan." Noah setuju. Ia tak punya pilihan lain. Namun sebelum berangkat, Joy menghubungi sang detektif yang menunggu di luar. Ia memberi kabar penting, sekarang jaringan sistem sudah kembali ke tangan mereka. Semua akses Noah telah ditutup. Kini waktunya polisi masuk. Detektif pun langsung mengerahkan pasukan. Operasi penyelamatan resmi dimulai. Setelah memastikan semua sistem telah diambil alih, Joy menatap Michael dengan penuh kesungguhan. "Pergilah ke lobi, tunggu tim penyelamat di sana. Aku yang akan menghadapi Noah," ucapnya tegas. Michael menggeleng menolak dengan wajah cemas. "Kita bisa lawan dia bersama, Kak." Namun Joy hanya meletakkan tangannya di bahu adiknya, menatap lurus ke matanya. "Tolong, demi keselamatanmu." Dengan berat hati, Michael pun pergi menunggu lift untuk menuju ke lobi bawah. Sementara Joy melangkah sendiri menuju ruang penyimpanan, tempat terakhir di mana segalanya akan ditentukan. Setibanya di sana, Noah sudah menunggu. Dan ia tidak datang sendirian. Dua anak buahnya berdiri di sisi kiri dan kanan. Joy tahu tak ada negosiasi sebelum ia bersihkan jalan. Dengan refleks dan ketangkasan ala mantan pasukan khusus, Joy langsung melancarkan serangan. Pertarungan singkat dan brutal pun terjadi. Dua musuh dilumpuhkan secara efisien. Sementara itu di ruangan lain, tim kepolisian yang sudah masuk berhasil menyerbu tempat para sandera. Anak buah Noah yang berjaga tak berkutik menghadapi senjata lengkap pasukan. Semua sandera, termasuk Gary, berhasil diselamatkan. Mereka segera dilepaskan dari rompi bom dan dibawa ke tempat aman. Kembali ke Joy dan Noah, dua orang dengan sejarah berbeda namun sama-sama berbahaya. "Berikan flash disknya dan aku akan bebaskan semua sandera." Joy menatap jam canggih yang melingkar di pergelangan Noah. Ia tahu jika detak jantung Noah berhenti, semua bom akan meledak. Tiba-tiba Noah menyerang, terjadilah duel sengit. Tinju beradu, tubuh menghantam dinding, kursi, dan rak barang. Mereka bertarung habis-habisan, tanpa senjata, hanya kekuatan, insting, dan dendam. Sampai akhirnya Noah terdesak, terlempar ke jendela, dan kini bergelantungan di sisi luar gedung. Dengan tangan satu memegang rangka jendela, "Kau bunuh aku, bom itu meledak, semua orang akan mati bersamaku." Tapi Joy hanya tersenyum dingin. Ia mengangkat lengannya dan memperlihatkan sesuatu. Jam tangan bom itu kini berada di pergelangan tangannya. Wajah Noah berubah pucat. Tanpa sepatah kata lagi, Joy menendang tangan Noah. Tubuh si penjahat jatuh bebas dari lantai tinggi, menghilang ke dalam gelapnya malam. 30 menit kemudian, di halaman gedung, lampu ambulans dan mobil polisi menyala terang. Para sandera dievakuasi. Tim medis bekerja cepat. Semua orang mulai kembali bernapas lega. Di sudut lain, sang detektif menghampiri Joy yang berdiri sambil memandangi gedung yang telah ia selamatkan. Train wreck crew. We don't have it. We never did. I was bluffing to make. Sekian alur cerita kali ini, siapkan diri kalian karena kisah berikutnya bakal lebih gila lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.